Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naikul Islam, di dunia ini penuh misteri. Banyak orang telah lama mempercayai berbagai macam legenda, termasuk teori bahwa ada lubang besar di bumi. Siapa sangka kisah hidup tersembunyi juga ditampilkan di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab suci agama lainnya yang mengisahkan ada lubang tersembunyi yang masih belum diketahui. Menurut legenda kuno, Agartha adalah nama sebuah kota, kerajaan atau dunia mistik, tempat khusus yang penduduknya sempurna, berpengetahuan luas dan kaya akan kekayaan alam. Mitos lain mengenai Holy Earth, konon bumi berongga, disitulah menghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, Alexandre Saint-Yepes de Alfred, sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Mereka awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Cerita tentang bangsa Agartha hingga kini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dari kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait erat dengan sebuah tempat dalam Buddha Tibet bernama Shambhala, yang namanya berarti tempat penuh kedamaian. Umat Kristiani abad 19 mengenal sebagai Belowodi. Di India sendiri masih ada kepercayaan yang dipegang oleh beberapa orang, yaitu ras ular bawah tanah yang tinggal di kota Patala dan Begawati. Mereka sangat membenci manusia sehingga sering menculik, menyiksa. Pintu masuk ke Bogawati berada di Himalaya, tetapi para penyembah mengklaim bahwa kota Patara dapat dicapai dari sumur Sesna di Banaras, India. Agama Buddha percaya bahwa ada bumi berlubang seperti Agartha, tetapi di bawah bumi adalah kerajaan dipenuhi makhluk jahat yang disebut Agarthi. Dalam Al-Quran, surat Toha ayat 6 sampai dengan 7, yang artinya, kepunyaanlah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat yang menyinggung mengenai kehidupan alam bawah tanah pun seolah memunculkan teori tentang dunia bawah tanah yang tidak dikenal manusia sejenis Agartha mengenai tempatnya yang tersembunyi. Ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok makhluk yang tertulis dalam kitab Al-Quran dan kitab Injil. Mereka adalah bangsa yang kuat, perusak, dan penindas, seperti tertulis dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 95 sampai dengan 97. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhan kepadaku itu lebih baik, maka bantulah aku sekuat tenaga agar dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua gunung itu, dia berkata, tiuplah. Hingga apabila ia sudah menjadikan api, dia pun berkata, berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak mampu mendakinya, dan mereka tidak mampu pula melubanginya." Quran surat Al-Kahfi ayat 95 sampai dengan 97. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam Murah Labid, Zulkarnain mengeduk pondasi benteng atau dinding kokoh tersebut. Tinggi benteng itu setinggi 2 gunung dan panjangnya sepanjang 100 parsak, sekitar 554 km. Selain besi dan tembaga, dinding ini juga terdiri atas bebatuan. Ayat ini tentu bukan merupakan pembenaran atas teori Agartha ataupun tentang bumi yang berlubang ini. Tapi setidaknya kisah Nabi Zulkarnain memberitahukan kita bahwa ada tempat-tempat rahasia yang penuh dengan makhluk mitos yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.